Oke, sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya Olot Service. Di sini saya ada TV tabung merek Polytron Slim dengan kerusakan. Coba kita nyalakan aja lah. Oh, garis seperti ini nih, cuman garis aja udah nggak nyala ke sana. Jadi garisnya bukan di tengah, di sebelah atas. Oke, coba kita cek dulu, coba kita eksekusi. Unit udah saya buka sih tuh. Polytron Slim tuh. Saya cek yuk juga, takut-takut ada yang putus karena kerusakan model itu kadang dari yuk ada yang putus bisa. Tapi setelah saya cek kayaknya yuk bagus. Coba kita cek aja dulu tegangan ke IC vertikal apakah sesuai dengan yang dibutuhkan atau enggak. Ke IC vertikalnya ada enggak? Waduh. Jadi ini PCC vertikal min, ini yang plus. Kesini pakai R, terus pakai dioda, terus ke sini lah. Jadi di sini saya lagi ngecek R yang ke bagian yoke. Kan dari base vertikal ke yoke itu pakai R. Jadi kalau R itu putus ya bakal garis gitu juga, garis ke pinggir gitu. Tapi setelah saya cek di sini bagus, R-nya nggak putus. Terus saya cek tiap pin IC vertikal apakah sesuai apa enggak gitu tegangannya dengan yang dibutuhkan. Ada ya. Ini kan pakai PCC simetris. Simetris itu maksudnya plus min gitu. Pin 1 input dari IC chroma, pin 2 itu PCC plus. PCC itu pin 2 sama pin 6 itu PCC plus.
Kalau PCC minnya berarti pin 1, 2, 3, pin 4 PCC minnya. Tuh dicek itu PCC 5 volt 8 volt dari C8 sampai berapa ini dah ada gitu. Tapi memang ada kejanggalan nih tadi pin 7 kan mendapat tegangan dari 5 volt terus pakai R. Jadi setelah pakai R itu harusnya ada sekitar 1,8. Ini kok nggak ada. Jadi pin 1 sama pin 7 itu harusnya seimbang sekitar 1,8 volt. Saya cek ulang lagi itu di pin 7 kok nggak ada tegangan ya. Saya urut ke belakang ada R. Nah seharusnya sebelum R ada tegangan 5 volt. Ini kok nggak ada. Coba kita telusuri ke belakangnya di mana mampetnya gitu tegangan atau ada part yang putus. Kok nggak protek? Ntar dulu. Pin 7. Pin 7 juga nggak dapat tegangan. Oh ini ada L kan. Ini dari sini tegangan ada, ke sini nggak ada ya. Coba kita jumper dulu. Jadi L itu semacam pius, jadi bisa diganti dengan kawat serabut atau di jumper lah. L303. Jadi di sini saya akan menjumper dulu buat mencoba lah. Nanti kalau udah bagus kita ganti pakai L yang seperti aslinya. Jadi ini buat percobaan dulu lah. Tapi nggak apa-apa sih ganti L juga aman lah. Nggak bakalan napa-napa gitu. Tapi lebih baik diganti sama aslinya gitu. Kalau nggak ada di jumper juga boleh. Jadi kan kalau vertikal teh berarti pin 1 input. Pin 1 input. Ya. Pin 2 teh PCC yang plus. Nah, pin 1 sama pin 7 tegangannya harus sama. Tadi di pin 7 nggak ada tegangan. Setelah ditelusuri ke sini kan pin 7 itu dari 5 volt. 5 volt terus ditahan pakai R. Terus ke pin 1. Jadi diketemukan L303 putus. Berarti L303 itu berarti PCC ke IC Micom plus ke mana gitu ke pin 7 vertikal.
Jadi intinya kalau nyervis TV tabung, diceklah tegangan yang dibutuhkan misalkan gitu. Misalkan IC vertikal bermasalah, ya dicek misalkan pin 1 normalnya berapa volt, pin 2 berapa volt, pin 3 berapa volt gitu. Jadi dicek ada yang absen enggak gitu. Kalau misalkan ada yang absen tegangannya, ya tinggal diurut. Nah, di mana masalahnya gitu. Diurut ke belakang nanti juga ketemu. Jadi intinya kita harus paham lah blok mana yang bermasalah. Nah, di situ yang kita perbaiki gitu. Biar nggak menular kemana-mana gitu maksudnya. Oke, di sini sudah saya jumper tadi. Jadi tegangan udah ada. Udah ada 5 volt. Jadi di pin 7 juga ini ada hampir 2 volt, 1,8 lah. Sama pin 1 sama tuh. Gitu. Jadi ini teh diurut teh jadi larinya ke sini nih. Nah, ke sini tuh ditahan pakai R. Nah, jadi segitu tegangannya sekitar 1,8 lah. Oke, kita lihat penampakan TV-nya. Apakah udah terbuka? Dan ternyata udah ya, tuh. Udah terbuka. Jadi kita fokusnya kalau nyervis TV ya apa aja juga harus fokus sih sebenarnya. Misalkan yang bermasalah itu di bagian regulator, ya kita fokus di arah regulator gitu. Jadi kita harus tahu blok mana yang bermasalah gitu. Jadi jangan kerusakan di area vertikal yang diobok-obok area regulator kan nggak bakalan sembuh-sembuh gitu. Ya, jadi intinya harus fokus, harus teliti tegangan tiap pin berapa volt gitu yang dibutuhkan. Jadi kalau begitu menganalisanya jadi lebih simpel lah, lebih memudahkan dalam perbaikan gitu. Jadi keluhannya cepat ketemu gitu solusinya. Oke, sekian aja dulu ya tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.